Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan berbagai nikmat dan petunjuk, dan dengan rahmatnya pun kita dapat berjumpa di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat beriman, subscriber, gembong amalan, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilampahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan segala permasalahannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan sehari-hari sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan kegelisahan di tengah dinamika ini. Banyak orang mencari ketenangan, banyak orang juga mengamalkan ajaran zikir. Zikir dalam Islam dapat memudahkan kita untuk jauh lebih dekat kepada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca zikir menjadikan satu masalah yang dapat terselesaikan. Selain menyelesaikan masalah, zikir juga membawa ketenangan dalam hati setiap orang yang melakukannya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, kali ini kami akan memberitahu makna dari sebuah zikir kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalimat tersebut mengajarkan tentang pentingnya menghidupkan hati, merasakan kehadiran Allah dalam hati ini. Sahabat yang beriman, dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, serta sadar dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa berada di sisi kita. Dalam kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum itu juga disampaikan bahwa manusia sejatinya hanyalah mereka yang selalu merasa rendah di hadapan Allah SWT. Allah lah yang memiliki segalanya. Ketika hati kita mampu merasakan hal ini, itulah saat cahaya hidayah Allah mulai menyinari hati kita. Kita harus senantiasa sadar, wahai para sahabat beriman, sadar akan kehadiran Allah SWT. Ketika kita ada masalah, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah luas, dan hanya orang-orang kafirlah yang berputus asa pada rahmat Allah. Lantas, waktu apakah yang pas atau mustajab untuk membaca zikir Ya Hayyu Ya Qayyum? Jadi ada 3 waktu yang dianggap mustajab untuk membaca kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum adalah zikir pembuka pintu pertolongan Allah dan keberkahan dari Allah. Waktu yang pertama adalah setelah melakukan sholat fardu. Setelah melakukan sholat fardu, kita diibaratkan seperti orang yang sedang mandi secara rohani. Dalam kebersihan ini membaca Ya Hayyu Ya Qayyum membantu menjaga kesucian hati ini, pemirsa, dan memperoleh keberkahan dari Allah. Melalui zikir ini kita dapat memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan. Yang kedua, di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir. Di waktu sepertiga malam ini adalah waktu yang mustajab untuk kita berkeluh kesah, menyampaikan permasalahan kita, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa berzikir Ya Hayyu Ya Qayyum juga menjadi bagian dari ibadah di sepertiga malam. Mengisi waktu hendak sholat fardu subuh, kita senantiasa berzikir mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu mustajab yang ketiga adalah antara azan dan iqomah. Jadi ketika selesai azan atau selesai sholat, mendirikan sholat sunnah sebelum sholat fardu, hendaklah kita menyempatkan diri untuk berzikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Di waktu antara azan dan iqomah,
waktu di mana doa banyak dikabulkan. Dalam momen ini, membaca kalimat ini dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan dan kepastian kepada Allah, berdoa kepada Allah dapat mendatangkan keberkahan, pertolongan yang diinginkan, serta rahmat Allah yang sangat luas. Menurut pengalaman dari sahabat Sa'id bin Sabit yang susah tidur, beliau membaca Ya Hayyum Ya Qayyum ternyata membawa ketenangan dan tidur yang nyenyak yang dialami oleh sahabat tersebut. Sahabat beriman dimanapun kalian berada yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan penyampaian informasi ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga Anda semua. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf secara lahir maupun batin. Terima kasih atas segala bentuk perhatian kalian. Semoga apa yang kita sampaikan sama-sama kita jadikan renungan bersama, dan sama-sama kita jadikan motivasi untuk terus berzikir kepada Allah SWT. Terima kasih atas bentuk perhatian kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.